Tsunami besar akan segera menghantam Jakarta dan sekitarnya. Ini menurut prediksi dari banyak pihak. Banyak pihak yang ahli memprediksi bahwa terjadinya gempa bumi di Rusia dan Jepang yang menimbulkan tsunami akan menjalar ke selatan, merembet ke selatan sampai ke Filipina dan Indonesia. Sehingga wilayah pesisir utara Jakarta akan terkena dampaknya. Bahkan diprediksi nih sampai ke wilayah Jakarta Pusat. Nah, wilayah Jakarta Pusat ini kan pusat-pusat pemerintahan di Indonesia. Nah, kalau tsunami-nya sampai ke Jakarta Pusat dan bahkan Jakarta Selatan, berarti kantor-kantor kenegaraan mulai dari istana, kemudian kantor DPR MPR RI dan kantor-kantor kementerian ini kemungkinan akan terkena dampak tsunami. Dan ternyata nih rakyat miskin di Indonesia sudah mulai nggak peduli. Terserah mau terjadi gempa, tsunami besar melanda ibu kota, bahkan memporak-porandakan istana, gedung DPR MPR, kantor-kantor kementerian, terserah. Itu ternyata kami baca komentar-komentar dari rakyat Indonesia sudah mulai jenuh, bosan hidup miskin, susah, sengsara, menderita karena harta kekayaan negara ini selalu dikeruk oleh para pejabat-pejabat yang korupsi. Oleh sebab itulah, jika ini memang sudah menjadi takdirnya Allah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau Allah sudah mentakdirkan, maka apapun yang Allah kehendaki, maka pasti akan segera terjadi. Oleh sebab itulah kami menghimbau kepada rakyat-rakyat Indonesia yang hidup susah, sengsara, menderita, hidupnya miskin. Mari kita senantiasa siap-siap dan waspada. Perbanyak zikir dan doa. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il balaya. Ini zikirnya rakyat kecil ya. Adapun kalau para pejabat-pejabat tinggi negara, ya zikirnya harus bertaubat. Bertobat itu bukan hanya lewat mulut bertobat, bukan. Tetapi taubatnya para pejabat negara yang koruptor di mana-mana, korupsi di mana-mana, menggarong uang negara di mana-mana, taubat mereka harus segera mengembalikan harta kekayaan itu ke negara. Jadi kalau para pejabat taubatnya hanya di mulut doang, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, nggak akan diterima oleh Allah. Mengapa? Karena dosanya kan bukan berkaitan dengan Allah saja, dosanya berkaitan dengan banyak manusia. Oleh sebab itulah seluruh pejabat tinggi negara jika ingin taubat, ya satu, dia harus mengucapkan taubatnya itu. Yang kedua, harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, mengembalikan hartanya ke negara. Jadi kalau pejabat itu misalnya taubatnya hanya di mulut, kemudian minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, tetapi uangnya masih ditilap saja, didiamkan saja, ya sebaiknya terjadilah tsunami saja di Indonesia. Nah, mudah-mudahan orang-orang miskin yang senantiasa berzikir dan berdoa, rakyat Indonesia, rakyat jelata, rakyat biasa yang senantiasa zikir dan doa akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun tsunami yang terjadi di Indonesia, mudah-mudahan itu hanya menimpa para pejabat-pejabat yang koruptor, yang bajingan, yang kurang ajar, yang selalu menipu rakyat. Rakyat selama ini ditipu mentah-mentah. Selalu dikatakan bahwa negara ini kaya raya. Iya, negaranya kaya raya. Tetapi masalahnya, mengapa rakyatnya miskin? Kan aneh. Jadi kalau ngomong itu jangan bilang negaranya kaya, tetapi ngomonglah bahwa rakyatnya kaya-kaya, begitu.
Ya kalau rakyatnya kaya-kaya, insya Allah negaranya pasti kaya. Dan yang menjadi masalah, kenapa para pejabat-pejabat tinggi negara itu selalu bilang, jangan khawatir, negara kita ini kaya raya, negeri kita subur, berbagai macam tambang ada. Iya, seluruh rakyat juga sudah tahu. Tapi masalahnya kenapa kekayaan itu tidak merata? Kenapa? Oleh sebab itulah, daripada kekayaan nggak merata selalu digarong-garong oleh para bajingan itu, lebih baik terjadi tsunami di Indonesia. Tsunami seluruhnya, terutama tsunami di kantor-kantor para pejabat tinggi negara. Bukan hanya Jakarta, berarti kan IKN. IKN itu kan lokasinya di Kalimantan Timur. Dan itu juga nggak jauh dari wilayah Indonesia kalau ke utara nih. Jadi kalau misalnya ini tsunami-nya kan dari arah utara, dari arah Rusia, kemudian Jepang, kemudian kalau ke selatan Filipina dan ke Indonesia. Nah, sebelum ke Jakarta berarti kan melewatinya lewat Pulau Kalimantan. Nah, kalau seandainya IKN terjadi gempa dan tsunami, terserah. Kemudian Jakarta terjadi gempa dan tsunami, terserah. Rakyat Indonesia sudah jenuh jeleh, sudah seolah-olah putus asa. Mereka semuanya hanya pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena para pejabat-pejabatnya hanya pandai retorika saja. Retorika untuk meredam kemarahan rakyat. Nah, kalau rakyat selalu dibodohi, sekarang kemarahan alam. Alamlah yang akan marah. Karena alam tidak bisa dibodohin oleh siapapun. Alam tidak bisa dibohongin oleh siapapun. Nah, kalau seandainya di Indonesia ini, mohon maaf ya, gak ada guru-guru ngaji yang ikhlas. Kan hanya guru-guru ngaji saja yang ikhlas. Guru ngaji itu mengajarkan Al-Quran, tetapi di Indonesia nggak pernah dihargai sama sekali oleh pemerintah. Coba bayangkan. Padahal guru-guru ngaji itu mendidik anak-anak di kampung nakal-nakal, susahnya luar biasa. Waktunya guru ngaji habis. Kemudian mereka-mereka yang dididik menjadi para ustadz, ya itu misalnya kalau sudah dewasa, itu kan hasil didikan guru ngaji kampung. Mereka bisa mimpin tahlil, yasinan, bisa digunakan oleh masyarakat, mimpin doa dan seterusnya. Tetapi selama ini di Indonesia guru-guru ngaji itu nggak pernah dihormati oleh pemerintah, nggak pernah diagungkan oleh pemerintah. Padahal pemerintah Indonesia selalu bilang bahwa pedoman hidupnya Al-Quran, bahkan Al-Quran mushafnya itu selalu dipakai politik. Tatkala sumpah jabatan, itu para pejabat-pejabat itu lehernya, kepalanya dikasih mushaf Al-Quran. Tetapi mereka semuanya tidak pernah memuliakan Al-Quranul Karim di Indonesia. Sedangkan para pejabat-pejabat yang hidupnya enak-enakan, bayarannya miliaran rupiah, guru-guru ngaji Masya Allah susah sengsara menderita. Kalau seandainya tidak ada guru-guru ngaji yang ikhlas, Indonesia ini bisa langsung tsunami seluruhnya. Demikianlah, semoga kita bisa muhasabah bareng-bareng menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, Allahumma amin.